yang dilakukan oleh Suparyoto, pelaku usaha kopi Robusta organik, sebagai upaya pengenalan produk kopi organik miliknya. Suparyoto langsung melakukan beberapa upaya agar produk kopi organiknya dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Kita mencoba adalah dengan organik itu kita menentukan harga sendiri. Jadi satu-satunya jalan adalah untuk promosi atau mengenalkan kepada masyarakat luas. Ini kita mengikuti pasar dengan mencoba mengenalkan bubuk kopi. Nah, tentunya ini kita harus packing sendiri, memulai mendesain sendiri dan mencoba dengan pasar tersendiri juga. Suparyoto juga tidak menjual produk kopi dalam bentuk green beans. Dia melakukan semua proses pengolahan biji kopi hingga menjadi bubuk. Selain untuk menjaga kualitas kopi Robusta organik miliknya, juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Bagi Suparyoto, penjualan dalam bentuk green beans tidak mampu melibatkan banyak pihak dalam industri pengolahan kopi menengah. Untuk pemasaran, selain membuka gerai toko kopi Robusta organik di Lampung Barat sebagai oleh-oleh, Suparyoto juga telah melakukan pemasaran hingga ke kota Palembang, Jakarta, Cilacap, dan Bandung. Serupa dengan Suparyoto, Sapri, sang pelaku usaha kopi luwak Robusta, juga melakukan semua proses pengolahan kopi luwak di tempat usaha miliknya. Tujuannya agar ia dapat menjaga dan mengontrol kualitas kopi luwaknya, dan tentunya dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Saat ini Sapri memiliki 20 pegawai musiman yang bekerja kepadanya. Geliat usaha kopi tidak hanya menguntungkan para pelaku usaha kopi seperti Suparyoto dan Sapri, namun juga mampu menciptakan perputaran roda ekonomi dalam bentuk sajian, yakni berupa minuman kopi yang ditandai dengan banyaknya berdiri kedai-kedai kopi di sekitar penjuru Indonesia. Bahkan kedai-kedai kopi ini adalah kedai kopi yang dibangun oleh putra Indonesia yang ingin mengenalkan kelezatan kopi Indonesia secara lebih luas kepada para penikmat kopi, khususnya masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebut saja kedua kedai kopi asli Indonesia ini, yaitu Coffee Toffee dan Anomaly Coffee. Coffee Toffee itu berdiri sebenarnya ingin membangkitkan semangat nasionalismenya masyarakat Indonesia secara umum. Jadi kita itu berdiri sendiri karena owner kita, Bapak Odi, itu waktu itu lagi di luar negeri melihat coffee shop di sana di luar negeri itu memakai biji kopi Indonesia. Dari situ dia bermula ingin membangkitkan semangat nasionalismenya dulu. Anomaly pertama kali mulai tahun 2007. Visinya awal itu kita ingin memperkenalkan kopi Indonesia kepada orang lokal. Karena sebenarnya justru orang lokal yang nggak tahu kalau misalnya kualitas kopi kita tuh sebenarnya mendunia gitu. Berawal dari niat yang sama, yakni mengenalkan kopi asli Indonesia, kedua kedai kopi ini benar-benar hanya menggunakan biji kopi asli Indonesia. Anomaly Coffee dengan pilihan 8 biji kopi asli Indonesia, termasuk luwak, seperti kopi Aceh Gayo, kopi Papua, kopi Jawa, dan lainnya. Sedangkan kedai kopi Coffee Toffee menggunakan 5 biji kopi terbaik asli Indonesia. Kita sendiri Coffee Toffee itu memakai 5 biji kopi terbaik Indonesia, Sumatera Gayo, Sumatera Lintong, Java Mocha, Toraja Kalosi, dan Bali Batu Karu. Nah, biji-biji kopi ini adalah kualitas grade 1A yang kita bawa. Dengan menggunakan biji kopi asli Indonesia, kedua kedai kopi ini mampu bersaing dengan kedai kopi luar yang telah terlebih dahulu menjadi pemain dalam usaha ini. Para kedai kopi asli Indonesia ini masing-masing menerapkan strategi-strategi khusus dalam menarik penikmat kopi untuk jatuh hati pada kopi olahan kedai kopi mereka. Yang membedakan itu kalau kita percaya sih di proses pemilihan kopinya ya. Jadi memang kita punya preferensi sendiri lah. Kopi itu harusnya seperti apa sih yang ada di Anomaly dan bagaimana kita roastingnya itu untuk mencapai rasa dari kopinya, dari kopi mentahnya itu seperti apa, tuh kita punya preferensi sendiri gitu. Dan tentu juga dari barista pasti ada beberapa standar yang memang di-apply oleh Anomaly sendiri gitu untuk menjaga kualitasnya gitu. Barista atau pengolah minuman kopi
memegang peranan penting dalam meneruskan kelezatan biji kopi dalam bentuk minuman. Di tangan mereka inilah rasa unik dari kopi Indonesia seperti asam, pahit, manis, dengan kepekatan dan kelembutan yang berimbang dihasilkan. Tentunya hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan adalah komposisi. Dengan kemampuan dan inovasi seorang barista dalam mengolah kopi, saat ini banyak varian kopi yang ditawarkan. Tujuannya untuk memanjakan lidah para penikmat kopi dengan beragam pilihan yang sesuai selera masing-masing. Kecintaan konsumen terhadap kopi pun berimbas jauh kepada pengembangan produk atau diferensiasi produk. Biji kopi tidak hanya lagi ditumbuk menjadi bubuk kopi yang kemudian diseduh menjadi minuman. Namun sekarang telah banyak hadir varian produk kopi, mulai dari makanan seperti popcorn rasa kopi, hingga kek beraroma dan berasa kopi. Sebut saja tiramisu, kek asal Eropa yang lezat ini. Dipercaya mengandung antioksidan, varian produk kopi dapat bermanfaat bagi kecantikan. Seperti lulur badan kopi yang diproduksi oleh perusahaan kosmetik asal Indonesia dan banyak dijual di pusat-pusat perbelanjaan. Di balik sebiji kopi Indonesia ternyata mampu menghasilkan berbagai varian produk, mulai dari minuman, makanan, hingga produk kecantikan. Kopi merupakan komoditas ekspor ideal yang harus semakin dikembangkan. Menjaga mata rantai bahan baku varian produk tersebut, yaitu biji kopi, agar tidak putus. Pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap petani kopi. Tujuannya agar petani kopi sejahtera, sehingga mampu berinovasi dan menghasilkan biji-biji kopi terbaik di dunia. Saya berpikir turut campur tangan pemerintah di dalam mendorong hasil daripada produk pertanian dan perkebunan ini harus lebih banyak. Concern. Perbankan sekarang harus all out di sini karena negara kita lagi butuh pengembangan ekonomi nasionalnya. Tentu kita tahu bahwa pengembangan ekonomi nasional itu melalui investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Sebagai penghasil kopi ketiga terbesar di dunia, tujuan utama produksi kopi bukan hanya untuk ekspor semata, namun untuk menciptakan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap kopi asli Indonesia dan menjadikannya sebagai konsumen setia kopi Indonesia.